Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Bersyukur karena anugerahnya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Namun sebelum itu saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terus melimpah atas kehidupan kami semua Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kami tidak lupa menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau boleh tibakan di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tanggalkan semua kekuatan gelap yang mencoba mengganggu, mengintimidasi kami. Apapun bentuknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami Tuhan, menaikkan syukur kami ke hadapan Tuhan. Upah dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan batamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, penghormatan dan pengagungan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuji, oh Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, oh Yesus. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kerinduan kami padamu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, tiadalah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya
namamu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh membebaskan roh kami oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Anggur baru tercurah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipotongkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipotongkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi saja kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipotongkan, mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey!
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan sorak yang terbaik di Tuhan kita pada pagi hari ini. Tiap sebagai Allah yang luar biasa. Roh yang ada dalam kehidupan kita adalah roh yang lebih besar daripada roh di dunia ini. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, nyata dan jangan lama. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintanmu. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, nyata dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saja kita semua bangkit berdiri. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di
saja menaikkan pujian ini. Sekali lagi jemaat saja menyanyikan pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang mati. Amin. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami. Amin. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Apa yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini Tuhan, bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikutinya secara live streaming online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersyukur diberi kesempatan anugerah bagi kita untuk lagi dapat beribadah. Dan sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga ingin menyambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir, kita akan doakan. Tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal jika ada yang di dalam maupun di luar. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya, silahkan berdiri untuk kita doakan. Ya, tentu saja atas nama tim pengembalaan dan seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita, yaitu Anita Gosal, Hengki Mango, Niketut Setia Hati, Hendra Ali, Erlin Chandra, Wilhelmina Polii, Regina
Masora, James Peter Potuda, Daniel Surya Pratama Axel. Banyak yang ulang tahun, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita doakan ya. Yang ulang tahun silakan berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Menaikkan puji syukur atas segala kemurahan belas kasihan Tuhan atas mereka. Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Engkau memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, pelindungan-Mu Tuhan atas mereka daripada segala yang jahat apapun untuknya dari manapun datangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, baik, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Kita mulai dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca beberapa ayat. Mulai dari ayat yang pertama dan kita baca bergantian, ya. Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama, karena hari ini adalah hari peringatan hari Pentakosta, tapi mungkin tidak tertulis di dalam kalender. Kalau kalender tempo dulu masih ada. Kalau kalender sekarang sudah cukup lama tidak tertulis di situ. Kita baca, kita sambut firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita baca bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ganti. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ganti. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ganti. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata, yang orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Ganti. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ganti. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ganti. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur oleh anggur manis. Ya, sampai sini saja dulu. Silakan duduk. Itulah kegenapan firman Allah yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Karena sedikit hari lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan terjadi kegenapan itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Allah. Roh Kudus
adalah Roh Penolong. Jadi fenomena yang sedang terjadi pada saat itu adalah gambarannya seperti ini. Pada saat sedang mereka berdoa, tiba-tiba ada seperti lidah-lidah api di atas orang itu, dan ada suara yang gemuruh yang luar biasa. Dan kita lihat di sini, apa yang kita baca di sini, bahwa nampaklah turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita coba perhatikan fenomena ini dengan fenomena yang sedang terjadi pada gereja Tuhan pada umumnya yang sekarang. Agak sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Nah, kemudian selain seperti ada tiupan angin, ada tiupan angin yang keras dari langit, kemudian nampak kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing yang sedang mengalami baptisan Roh Kudus atau pemenuhan Roh Kudus. Oke, inilah kegenapan itu. Jadi janji daripada apa yang Yesus katakan telah tergenapi dan digenapi. Dan peristiwanya adalah seperti itu yang dialami oleh murid-murid. Terus bagaimana dengan orang yang mendengar, melihat apa yang kita baca tadi? Mereka semua heran. Kenapa? Karena pada saat mereka berkata-kata dalam bahasa ini fenomena pertama ya. Masing-masing mendengar. Jadi kalau di sini ada orang Tentena, ada orang Kulawi, ada orang Makassar, ada orang ada orang Manado dan lain sebagainya di suku-suku dari asal-asalnya. Masing-masing mendengar orang ini berkata-kata menurut bahasa daripada orang yang mendengar itu. Itu bentuk yang pertama. Dan ketika mereka mendengar, mereka kaget loh. Ini kan bahasa saya. Yang dari Poso bilang, ini bahasa Bare. Ya, yang Nikolai ini jadi masing-masing mendengar sesuai dengan bahasa mereka. Sehingga dan isi berita itu adalah berita yang besar itu diberitakan melalui bahasa mereka. Jadi mereka heran. Nah itu. Nah, supaya kita bisa dapat memahami apa itu bahasa lidah dalam bentuk bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti tapi dapat dimengerti oleh orang lain karena masih bahasa yang ada di dunia. Ya, jadi bentuknya beda-beda. Nanti saudara berpikir yang saya tahu kalau bahasa roh itu cuma malam tidak ada siang-siang. Nah, nanti saudara jadi bingung lagi, ya. Pada waktu itu bentuk bahasa yang diberikan oleh Tuhan oleh Roh Kudus kepada mereka berkata-kata adalah bahasa, istilahnya bahasa ibu, bahasa induk dari orang-orang yang mendengar pada saat itu. Yang karena dikatakan di situ berkumpullah orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Karena ada perayaan Pentakosta. Ya, nah itu yang perlu kita pahami. Nah, yang kita juga lihat fenomena ini, turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi bunyi keras itu dari mana? Dari langit, suara yang keras dari langit. Kalau yang sekarang yang kita tahu, suara yang keras rupa pasar di dalam gereja. Nah ini yang beda kan, fenomenanya beda. Nah kenapa? Karena yang fenomena yang sering terjadi di kalangan kita adalah tidak terkendalinya itu emosi, sehingga ada yang menjerit, ada yang teriak, ada yang histeris, ada yang tagling-giling, ada yang menangis dan lain sebagainya. Jadi beda sekali dia bunyi. Kalau yang tadi bunyi dari langit turun, kalau ini bunyi dari dalam gedung rame. Nah ini bedanya ya. Jadi kita perlu juga memahami, apalagi kalau kita sudah sebagai pembimbing, kitalah yang berhak membimbing orang-orang ini supaya tidak menjadi emosional.
Karena kalau dia emosional dalam baptisan Roh Kudus, maka dia akan tercetak menjadi orang yang emosional yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu bahaya. Oke? Nah, apa yang kita lihat lagi di sini, ini fenomena yang terjadi pada saat itu secara real dalam peristiwa nyata untuk suatu pengalaman rohani pada murid-murid. Dan dikatakan di situ bahwa orang-orang ini heran. Apa ini? Tapi Alkitab juga mengatakan, sekalipun itu benar, sekalipun itu dari langit, sekalipun itu dari Roh Kuasa, sekalipun itu dari Roh Kudus, lain sebagainya, tetap kita temukan ayat ada juga yang menyindir. Oh, mabok itu Dora, mabok. Nah, ada juga yang menyindir. Dan kalau kita baca lebih lanjut, dikatakan bahwa oleh karena mereka bingung dan melihat itu dengan segala macam komentar, termasuk komentar sinis dan komentar negatif, maka Petrus mulai berkata, yang kamu lihat dan kamu dengar ini, mereka ini bukan mabok. Karena baru jam 9 pagi. Jadi kalau ada orang mabok jam 9 pagi memang keliwatan. Rupanya orang mabok itu lewat jam 9. Ya, tapi kalau itu suami peminum, dia tiap pusing biar jam 5 subuh dia mabok. Oke, nah jadi kemudian muncullah khotbah Petrus. Dia bukan cuma mengklarifikasi bahwa orang ini dipenuhi Roh Kudus dan bukan mabok, tapi kemudian dia mulai berkhotbah. Dan hasilnya luar biasa. Yang kita sudah pelajari. Berapa banyak orang yang mendengar dan menyerahkan diri untuk dibaptis? 3.000 jiwa. Itulah cikal bakal gereja mula-mula. Oke. Ini yang kita baca adalah sebuah fenomena dengan hasil yang positif dan hasil yang lebih luar biasa lagi. Mari kita lihat hasilnya dulu. Dan kita akan sesuaikan dengan kondisi masa kini. Sekarang pasal 2. Pasal 2 ayat 41. Ayat 41. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, 47. Itu ada ekor kalimat termasuk di situ ya. Tidak apa-apa, tapi bukan itu intinya. Sambil memuji Allah, itu sambungan dari kalimat di atas. 47-nya itu adalah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita melihat di sini bahwa Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1 ya adalah sampai 40 itu selalu adalah satu fenomena. Kejadian yang luar biasa. Peristiwanya. Nah, ketika kita sampai kepada ayat 41 itu adalah hasil dari fenomena tersebut. 3.000 orang menyerahkan diri, menerima Kristus, menyerahkan diri untuk dibaptis. Kelanjutan daripada fenomena ini hasilnya di ayat 47 adalah tiap hari apa? Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Baca di situ ya. Tiap hari bertambah jumlah orang percaya. Orang yang diselamatkan.
Itu hasilnya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tapi jangan hanya tertarik bertambahnya jumlah. Apa kalimat sebelumnya? Apa kalimat sebelumnya? Orang-orang yang sudah menjadi percaya ini apa? Disukai oleh sebagian orang, semua orang. Sekarang saya mau bertanya, sejak saudara dipenuhi Roh Kudus, seorang menyukai saudara? Semua orang menyukai saudara? Mungkin saudara berpikir, kita pernah baca ayat bahwa jika kita kita menjadi percaya kepada Kristus, akan banyak orang yang membenci kita. Oke, itu benci karena kepercayaanmu, bukan benci karena kelakuan. Ya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Orang tidak benci kepercayaan kita, tapi orang benci kita punya kelakuan. Ini dia. Disukai semua orang. Saya tidak akan bahas itu tentang bertambah. Karena buat apa bertambah kalau menjadi huru-hara? Tapi ini adalah bertambah. Kenapa bertambah? Karena disukai semua orang. Orang simpati. Orang tertarik. Nah, jadi orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus ini, kemudian memberitakan Injil, kemudian orang-orang menjadi percaya dan menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian perikopnya sudah berubah, bukan lagi peranan rasul-rasul yang ditulis di situ, tetapi adalah keberadaan orang-orang percaya. Coba saudara lihat apa perikopnya di ayat 41 itu. Apa? Cara hidup siapa? Cara hidup jemaat. Sudah disebut jemaat sebab sudah himpunan orang percaya. Secara hidup orang percaya menarik banyak orang kepada Kristus. Nah, kalau kita bicara cara hidup jemaat, berarti pribadi lepas pribadi dari orang percaya yang menjadi jemaat ini disukai. Kalau kita disukai tidak susah membawa orang, saudara. Kalau kita disukai tidak sulit menarik orang. Kita belum bicara tentang Injil, orang sudah tertarik dengan kita punya kelakuan. Tetapi kalau kita tidak disukai, jangankan berita Injil, baru lihat kita punya muka, mereka serasa muntah. Aduh, kenapa lagi dia ada ini? Nah, itu dia. Nah, makanya tidak usah jauh-jauh, kita bisa ngetes di rumah kita masing-masing. Kehadiran kita di rumah itu sangat diharapkan. Atau kehadiran kita di rumah itu sangat tidak diharapkan karena menjadi huru-hara. Aduh, lebih baik juga. Tidak apa-apa, dia daripada dia di rumah cuma bikin kacau. Tidak apa-apa, dia biar pulang malam. Nah, iya kan? Berarti dia tahu itu. Aduh, itu Pak itu selalu pulang pagi. Tapi kalau dia tidak pulang pagi, habis anak-anak diajar, dia pukul. Iya kan? Berarti kan dari istri sampai anak-anak tidak mengharapkan itu Pak itu ada di rumah. Kenapa? Karena kalau dia ada, dia bagi dia punya istri, bagi dia punya anak. Jadi tidak apa-apa dia pulang pagi. Ya, pulang pagi sudah miring-miring, tentu sudah encap tikus. Tambah lagi kalah judi. Nah, dia kalah judi lagi bukan di kasino, menyabung ayam. Kalau di kasino berarti orang-orang hebat di sana kan? Nah, oke. Jadi kita perhatikan ini, ya. Ini. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang Roh Kudus sebagai roh penolong, kenapa kita perlu ditolong?
Kenapa dia harus ada untuk menolong kita? Ya, oke, sebentar itu. Tapi ini dulu. Jadi peristiwa kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem itu, bagi orang yang sudah ke Holy Land, sudah pernah pergi ke loteng Yerusalem tempat mereka berdoa. Dari peristiwa yang ada di situ, menghasilkan pribadi orang-orang percaya yang mengalami suatu perubahan yang luar biasa dalam segala hal. Nanti kita akan buktikan. Dan kalau kita katakan perubahan, jangan saudara lagi kemudian menganggap bahwa berarti ini hanya semata-mata peranan Roh Kudus mengubah mereka. Kita perlu memahami bahwa ketika Roh Kudus bekerja, dia tidak merasuk kita. Kemudian ketika Roh Kudus bekerja, ia tidak mengubah simsalabim. Kemudian kita dari tukang emosi menjadi sabar, dari tukang minum cap tikus menjadi berhenti, tidak. Tapi itu adalah pergumulan iman daripada oknum tersebut. Bagaimana ia berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk dia mengalami perubahan. Oke, makanya kita perlu dulu baca Roma 12. Roma pasal 12. Roma 12 kita baca. Ya. Oke. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai di sini kita anggap tidak ada kesulitan untuk kita pahami. Mari kita baca ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi siapa yang berubah? Tuhan yang berubah, Roh Kudus yang berubah, atau kita yang harus berubah? Ayo. Saudara baca dan tangkap, saudara punya pemahaman, pengertian bagaimana? Tuhan yang berubah, Roh Kudus yang berubah, atau kita yang disuruh berubah? Hah? Siapa? Kita yang harus berubah. Makanya dikatakan berubahlah. Kalau dia yang merubah, maka akan ayatnya akan berbunyi bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sebab Roh Kudus akan merubah kamu. Nah itu begitu. Makanya jangan kita memahami secara keliru, karena itulah yang pernah ditanamkan di kalangan kita sampai ini hari. Sebagian besar kalangan kita masih seperti itu. Kalau sudah dibaptis Roh, jadi orang dianjurkan dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa Roh, supaya karena kita tidak berdang, supaya kita itu pokoknya beres kalau Roh Kudus sudah ada. So jadi langsung berubah jadi baik-baik, langsung berubah jadi lemah lembut, langsung berubah. Anak ini kemudian dia kecewa. Kenapa kecewa? Sebab begitu dia sudah dibaptis Roh Kudus, dia temukan dirinya berbuat dosa lagi. Dan dia frustasi rohani dan menganggap, oh saya butuh roh yang lebih sakti untuk merubah saya. Sedangkan ayat berkata berubahlah. Kapan Tuhan merubah kita? Pada saat kita datang kepadanya mengaku sebagai orang berdosa. Dan kemudian kita mohon darah Yesus, kita minta ampun, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Kita ditebus oleh darahnya, dan kita buka hati menerima Kristus. Kita dirubah oleh Tuhan. Itu karyanya Tuhan. Dari orang berdosa menjadi anak Tuhan.
Dari orang berdosa menjadi orang percaya. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu perubahan sudah Tuhan lakukan. Sehingga status kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang-orang percaya, anak Tuhan. Nah, kapan giliran kita berubah? Giliran kita berubah itu di sini. Setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, karena saudara dan saya belum mati, masih hidup di dunia, masih menjalani hidup di dunia ini, maka disinilah kita harus berubah. Kenapa? Sebab masih hidup dalam manusia jasmania. Kehidupan daging. Kehidupan yang dikendalikan oleh unsur jiwani. Ada pikiran, kehendak, dan ada perasaan. Kehendak sendiri, perasaan sendiri, dan pikiran sendiri. Makanya ayat berkata, berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi inilah yang dialami oleh oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang sudah menjadi terima Yesus. Nah, baik, mari kita akan baca satu ayat supaya kita lebih memahami ini. Ya. 1 Petrus pasal 1. Supaya kita pahami. Karena ayat-ayat yang kita baca ini bukan untuk orang yang belum percaya. Tapi untuk jemaat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. Saya baca ayat 13, kita baca ganti. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bukankah ini tidak perlu lagi disampaikan seperti ini? Tapi kenapa Petrus masih menyampaikan seperti itu kepada orang percaya? Di sinilah kita melihat bahwa siapapun kita tidak steril. Secara pengampunan dosa kita sudah steril oleh anugerah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari adalah bahagian kita untuk taat dan tidak menuruti hawa nafsu. Itu adalah pergumulan iman kita di dalam ketaatan. Kalau kita tidak mau bergumul dengan iman, ya kita akan melanggarnya. Kita akan melakukan ketidaktaatan. Terus kita akan berkata, lantas di mana itu Roh Kudus punya fungsi sehingga kita tidak taat? Jangan kita persalahkan Roh Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Pertanyaannya, apakah kita belum kudus? Bukankah Yesus Kristus sudah menguduskan kita dengan darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib? Kenapa masih kita disuruh hidup kudus? Ini menunjukkan bahwa setelah kita dikuduskan dan menjadi orang percaya dan bukan lagi status orang berdosa, ini menunjukkan kita belum mati. Makanya sehingga dikatakan, hendaklah hidupmu kudus. Padahal kita sudah dikuduskan.
Artinya kekudusan yang sudah kita terima daripada Tuhan itu kita jaga dalam ketaatan kita kepada kehendaknya, kepada firman-Nya. Makanya saya ulang-ulang mengatakan kan, ketika kita tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Saya ulangi, ketika kita tidak melakukan firman, yang kita lakukan adalah dosa. Hanya itu dua saja. Nah, itu sebabnya masih ada perkataan, hendaklah hidupmu kudus. Di mana ini? Di dunia. Ya, dalam masih menjalani hidup. Nah, ayat 16, 2, 3, saudara punya bagian 16, 2, 3. Ya, saya baca ya, akan jadi lebih jelas. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, di mana kita menjaga hidup kita? Di selama kita masih hidup. Jadi walaupun kita sudah kita lihat saja kembali kepada kisah Rasul ini. Satu fenomena terjadi luar biasa. Tapi bukan sekedar cerita. Bukan sekedar hanya fenomena dan selesai. Ada hasil. Hasilnya apa? Mereka menyerahkan diri. Menerima Yesus, menyerahkan diri baptis. Hasilnya apa? Hidup sehari-hari mereka disukai oleh banyak orang. Oleh semua orang. Sehingga setiap hari bertambah jumlah orang yang menjadi percaya. Mari kita renungkan. Makanya sederhana pertanyaannya. Setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, apakah hidup kita ini disenangi oleh semua orang? Bukan iman kita loh. Ya. Kemungkinan saja iman saudara tidak disenangi. Tetapi cara hidup saudara disenangi oleh banyak orang. Mungkin saja calon mertua berkata, aduh, memang itu anak baik-baik, cuma sayang tidak seiman. Mengerti ini bahasa? Berarti orang itu disenangi, cuma sayang tidak seiman. Jadi calon mertua bilang, tidak jadi. Tapi ada kalanya kita dua-duanya. Bahkan ada kalanya orang belum tahu kita punya iman percaya, orang sudah tidak senang sama kita. Jadi ketika pribadi ditolak, berita pasti ditolak. Ingat itu. Ketika pembawa berita itu ditolak, isi beritanya pasti ditolak. Ketika pembawa berita diterima dengan mulus, isi berita gampang disampaikan. Itulah teori misi. Nah ini saudara. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Apalagi hasil yang dapat kita temukan di situ adalah pasal 4 Kisah Rasul. Pasal 4 Kisah Rasul ayat 13. Oke, sudah. Kita baca. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya itu sebagai pengikut Yesus. Saudara tahu peristiwa apa ini? Ini peristiwa ketika mereka masuk ke bait Allah dan di depan pintu gerbang elok di bait Allah itu, pintu gerbangnya bernama pintu gerbang elok, di situ ada orang lumpuh yang memandang kepada Petrus dan mengharapkan sesuatu. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Dan dia melompat dan dia berjalan. Heboh. Fenomena lagi kan? Heboh.
Seisi Yerusalem heboh. Kemudian imam-imam dan orang Yahudi tidak dapat menerima itu, dan mereka dibawa kepada pengadilan. Mereka disidang. Mereka mau tahu dengan nama siapa dan dengan kuasa apa orang itu bisa sembuh. Padahal dikatakan dari sejak lahir. Mereka persoalkan itu. Bukannya bersukacita orang yang lumpuh ini sekian lamanya di pintu bait Allah, sekarang sudah bisa berjalan dan sembuh. Bukannya mereka itu merupakan satu berita yang sangat menggemparkan dan menyenangkan karena satu orang sudah tertolong. Tapi justru dipersoalkan, kenapa bisa berjalan? Ini memang otak tabale ini. Kenapa bisa berjalan? Dan mereka bicara. Makin mereka marah karena Rasulullah berkata dalam nama Yesus. Yang aneh adalah, sudah tahu? Kita kan semua tahu, waktu Yesus ditangkap murid-murid ke mana? Semua lari. Waktu Yesus sudah bangkit, semua murid tidak ada yang percaya kalau sudah bangkit. Konyol kan? Tapi kita lihat apa karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja bukan cuma menghasilkan fenomena, tapi ada hasil daripada oknum-oknum pribadi. Karena tujuannya itu adalah itu. Roh Kudus datang bukan untuk mendemonstrasikan kayak penjual obat, kekuatan kuat-kuasa, tapi adalah maksud tujuan ilahi untuk umatnya, untuk pribadi-pribadi ini, supaya mereka itu mengalami bagaimana Roh Kudus sebagai penolong. Tapi umat Allah, manusia pada umumnya hampir sama, hanya mengejar yang ajaib-ajaib. Itu sebabnya baik mereka dari kepercayaan apa saja selalu tertarik dengan ajaib, sehingga ada orang bertapa hanya untuk mendapatkan sesuatu wangsit dan lain sebagainya. Bahkan pokoknya semua orang pada umumnya tertarik kepada yang supranatural. Dan ini juga sama. Padahal itu adalah bagian daripada pembuktian yang bekerja bersama-sama. Makanya ingat perkataan Yesus. Pada waktu Yesus mengatakan pergilah kamu ke seluruh dunia. Dalam Markus 16 ayat 15 dan seterusnya. Maka berikut ayat itu berkata, maka segala tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan membuang setan, mengusir setan dengan namaku. Mereka akan ini, semua luar biasa, semua hal-hal yang luar biasa akan menyertai kamu. Tapi apa yang utama? Beritakan Injil. Maka segala tanda ini akan menyertai orang percaya. Tapi sebaliknya kita tidak. Kita hanya kenal kita hanya kejar yang aneh-aneh, tapi pemberitaan yang inti kita tinggalkan. Ini juga sama, Roh Kudus sebagai penolong, ini kita tidak utamakan. Yang kita utamakan, bagaimana supaya Roh Kudus pakai saya melakukan yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh. Nah ini dia yang sedang terjadi di melanda gereja Tuhan. Sebagian. Yang paling utama adalah kalangan kita. Padahal itu akan terjadi, itu akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya. Setiap saudara akan disertai oleh tanda-tanda apapun yang Roh Kudus akan lakukan menurut kehendaknya. Tapi yang jelas Roh Kudus diberikan ini sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 15. Ya, kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan sebagiannya, segala. Dan kita tahu di dalam suratan
1 Yohanes di bagian belakang Alkitab, di situ dikatakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Padahal dari semua ketaatan kepada firman, yang paling berat itu perintah. Tapi Alkitab mengatakan perintah-perintahnya tidak berat. 1 Yohanes 3 ayat ini ditulis seperti itu. Nah sekarang kita kembali pada diri kita. Mampukah kita sebagai manusia lahiriah melakukan segala perintah Allah? Atau mampukah kita melakukan sebagian atau seperempat dari perintah Allah? Perintah loh ya. Semua perintah tidak ada yang masuk akal. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa lakukan dengan hanya kemampuan hukum logika yang kita miliki secara manusia? Tidak akan mungkin kita dapat lakukan. Dan tidak bisa, bukan cuma tidak mungkin, tidak akan bisa kita lakukan. Itu sebabnya butuh penolong. Itu sebabnya diberikan roh penolong. Roh Kudus sebagai penolong. Nah, karena itulah Yesus langsung melanjutkan dengan kalimat yang seperti ini. 16 bagian saudara, 2, 3. Iya. Ini. Bagaimana kita bisa taat? Tidak mungkin. Apalagi melakukan perintah. Karena saya ulangi supaya kita bisa paham. Karena apapun bentuk perintah yang namanya firman yang berisi perintah, tidak ada satu pun yang masuk akal. Tidak ada satu pun yang logika. Terus bagaimana kita manusia lahiriah yang diikat dengan hukum logika melakukan perintah Allah? Dan kalau kita melakukan, disitulah penilaian tentang kualitas kasih kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau mempersulit kita hidup di dunia untuk mencapai sorga? Tidak. Sorga sudah diberikan. Tapi kita belum mati. Dan kita diberikan yang seperti ini supaya kita dapat memahami kebenaran. Makanya dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Huruf besar. Dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dunia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia yaitu Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam. Di mana? Di dalam kamu. Jadi selama kita masih hidup. Ini luar biasa kan? Tuhan tidak mempersulit kita masuk surga. Dia berikan perintah yang tidak masuk akal, bukan untuk menyusahkan kita. Tapi Roh Kudus yang akan menolong. Karena perintah Tuhan yang tidak masuk akal itu hanya dapat dilaksanakan dan dilakukan oleh iman. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau ditolong. Kalau kita tidak mau ditolong, Roh Kudus tidak berkarya apa-apa. Paling saudara cuma berbahasa roh tapi tidak ada hasilnya. Dan orang malah tambah benci dan jengkel dengan bahasa roh itu karena tidak sesuai dengan kelakuan. Nah ini dia. Ya kan? Jangan kami bilang kelakuan. Kehadiran kita saja tidak disenangi oleh karena kepribadian kita sudah tidak bisa diterima oleh dunia. Nah ini dia. Ini tujuannya kenapa?
kita diberikan penolong. Membentuk tiap-tiap pribadi punya kepribadian. Membentuk segala karakter kita, setiap-tiap pribadi. Supaya kita bisa disenangi, disukai banyak orang. Perhatikan ya, bukan kepercayaan, bukan agama saudara yang dibenci. Kalau agama saudara dibenci itu urusan lain. Berarti itu sentimen agama. Tetapi kelakuan kita yang dibenci. Itu yang paling banyak terjadi. Berikutnya, barulah menuju kepada kebencian, sentimen agama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Tiap hari bertambah, disukai semua orang. Ada bentuk nyata, hasil nyata dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus diberikan sebagai penolong untuk selama hidup di dalam dunia. Kalau sudah kita dipanggil Tuhan, sudah ada di dalam peti. Pada saat pembacaan riwayat hidup yang aneh, selalu adalah yang baik-baik punya. Iya, tidak ada pembacaan riwayat hidup di kedukaan itu yang tidak baik punya. Almarhum adalah seorang pemabuk. Almarhum adalah mantan penjudi. Almarhum meninggalkan utang sekian banyak. Almarhum pernah berkelahi dengan si A, si B, si C. Almarhum pernah dipenjara oleh karena korupsi sekian tahun. Tidak ada kan baca begitu, tidak ada. Siapa yang ada? Bagaimana kalau kita berunding dengan diakonnya supaya pembacaan yang jelek-jelek juga dikeluarkan? Tentu tidak ada yang setuju. Tidak ada yang setuju. Almarhum adalah seorang pendusta besar. Tidak ada kan? Tidak ada. Almarhum kalau bisnis tipu-tipu. Ya, bikin kantongan gula 1 kilo padahal cuma 9 ons. Tidak ada kan? Tidak ada mendetail. Selalu yang bagus-bagus punya. Padahal tidak bagus. Nah, Roh Kudus diberikan pada kita untuk hidup kita di dunia ini. Kalau sudah mati tidak ada, apa lagi? Tidak ada kan? Tidak ada dipersoalkan lagi. Nah, makanya rasul-rasul pun kita lihat siapa tadi? Petrus dengan Yohanes. Lah, ini kok bisa bicara begini hebat di pengadilan. Luar biasa kan? Ini sih orang biasa ini. Kita kenal dua orang ini. Petrus, Yohanes, dua-dua kita orang kenal. Biasa dia ada apa? Ada kasih naik DP perahu. Nah, nelayan kan? Ini hebat bicara kayak saudara tahu kalau ada pengadilan kan? Apalagi kalau pengadilan tempo dulu hebat-hebat dia punya seram, dia punya pakaian. Nah, yang biasa bicara banyak dan bisa menguraikan segala sesuatu kan biasanya penasihat hukum, memberikan argumen begini-begini. Ini Yohanes, ini penjual ikan ini. Kita pelangganan dia itu. Nah ya. Nah ini dia. Artinya, yang mereka herankan itu adalah keberanian yang mereka miliki untuk kebenaran. Itu. Kenapa seperti ini, saudara? Mari kita pahami akan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. Ya, bagian saya ayat 17. Ya, sudah ya, akan diam di dalam kamu sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Oke. 2 Petrus 2 ayat 2. Petrus 2 atau 1 Petrus dulu. 1 Petrus 2 dulu, baru kita balik ke 2 Petrus 2. Satu Petrus 2 ayat 12, 2, 3. 12 ya. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfirmankan sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Inilah nasihat Petrus. Kenapa? Karena ia melihat ada yang tidak memiliki cara hidup yang baik. Dan itu dapat kita lihat lebih lanjut dalam 2 Petrus 2 ayat 2, 2:22. Kalau kita tidak memiliki ini bahayanya. 2 Petrus 2 ayat 2. Kita baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Nah, ini sudah akan masuk sentimen agama. Orang akan menolak berita Injil. Siapa yang membuat orang menolak berita Injil? Cara hidup kita. Makanya kembali kepada kalimat tadi. Begitu pemberita ditolak, isi berita pasti ditolak. Dan ini perlu kita sadari. Roh Kudus sebagai roh penolong. Kenapa kita perlu ditolong? Karena kita tidak mungkin dapat melakukan ketaatan dengan keberadaan kita sebagai manusia lahiriah tanpa pertolongan Roh Kudus. Apalagi mau melakukan ketaatan atas perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan penyerahan diri kita sepenuhnya untuk mau melakukan ketaatan, barulah kita dapat mewujudkan ketaatan itu dalam bentuk nyata dalam hidup kita. Itulah kehadiran Roh Kudus. Supaya dia membentuk tiap-tiap pribadi. Saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan nyanyian pujian tadi. Mengalirlah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Amin. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk Roh Kudus yang telah Engkau utus menjadi penolong bagi kami. Menyertai kami selama-lamanya, tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berkarya begitu rupa dalam hidup kami. Amin. Di dalam membentuk setiap keberadaan kami, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tilik setiap jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini Tuhan. Engkau mengenal setiap pergumulan iman yang sedang dihadapi tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga,
di dalam segala problem apapun dalam rumah tangga keluarganya, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan dan pertumbuhan rohaninya. Roh Kudus sebagai roh penolong biarlah terus berkarya dalam kehidupan mereka. Agar supaya kami tidak hanya menikmati kehadiran-Mu untuk kami boleh berbahasa roh, tetapi kami boleh mengalami di dalam hidup kami kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Hidup yang menjadi saksi bagi banyak orang untuk boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tilip setiap akan jemaat Tuhan dalam segala pergumulannya. Segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya mau mengganggu kehidupan jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan dan tolak semua. Tinggalkan setiap kehidupan mereka. Biarlah kemurahan pengasihan Tuhan tercurah atas seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, menteraikan kebenaran firman-Mu, taruh dalam hati kami dan Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan. Berkati akan kami semuanya, dan kami juga pada saat ini berdoa untuk pemerintah kami, negeri kami. Kami mohon berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun semuanya diberkati Tuhan dengan roh hikmat dan roh takut akan Allah. Sehingga mereka melaksanakan tanggung jawab mereka kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati akan para medis dan tenaga medis yang sedang menangani Tuhan pandemi di negeri kami. Tuhan bebaskan negeri kami dari pandemi ini. Kiranya Tuhan berpengasihan bagi umat-Mu, bagi seluruh negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bagian keamanan, baik TNI dan Polri semuanya. Tuhan memberkati dan melindungi mereka yang sedang bertugas. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati seluruh jemaat Tuhan telah ambil bagian di dalam segala apapun kebutuhan dan kepentingan pekerjaan Tuhan di GPPS ini, bahkan di nasional. Tuhan memberkati dengan lipat ganda. Mereka juga yang telah mengambil bagian dalam pembangunan penyelesaian, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, memberkati juga mereka yang telah mengambilkan milik Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya patahkan, hancurkan, halaukan, dan semua ancaman virus corona halaukan dari jemaat kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati dan telah memberikan kami kesempatan kami boleh pakai tempat ini dalam kemurahan dan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita berseteduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa, saudara dapat diberkati dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, berjaga dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk